Selamat datang di channel Informasi Guru. Tempat kita berbagi informasi terbaru dan terupdate tentang info honorer PNS serta info-info menarik lainnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sekali lagi, jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat subscriber informasi guru di mana saja berada? Berjumpa kembali di channel kita semua. Informasi guru memberikan kabar dan informasi yang bermanfaat buat kita semuanya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Di video kali ini, informasi guru akan memberikan informasi tentang PPPK versus PNS. Di video kali ini kita akan membandingkan antara PPPK dan PNS. Mudah-mudahan bisa membuat kita memahami apa perbedaan yang mendasar dari keduanya. Apalagi para honorer yang usia 35 tahun ke atas, saat ini dianjurkan ikut tes PPPK. Pertama, kita sering salah memahami antara PPK dan PNS. PPPK seringkali disalahartikan sebagai pegawai negeri sipil PNS. Padahal praktiknya kedua pekerjaan ini cukup berbeda. Dikutip tribunstyle.com dari tribuntimur.com, Kamis tanggal 3 Januari tahun 2019, berikut perbedaan PNS dan PPPK. 1. PNS bukan PPPK, P3K bukan PNS. Ingat, P3K itu bukan PNS. Apalagi kalau ada P3K merasa PNS, itu salah besar. Pasal 6 menyebutkan pegawai aparatur sipil negara terdiri atas PNS dan P3K. Pasal ini menjelaskan ASN terdiri dari dua jenis, yakni PNS dan P3K. Jadi PNS bukan PPPK, sebaliknya P3K bukan PNS. Kedua, untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Status PNS tetap, P3K kontrak. Merujuk pasal 7, PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf A. Dan merujuk pula pada pasal 6 huruf B. Dinyatakan bahwa PNS adalah pegawai tetap, sedangkan P3K pegawai kontrak yang sewaktu-waktu bisa dipecat apalagi kinerja tak bagus. Beda amat ya bang. P3K bisa diputusin sewaktu-waktu. Kalau diputusin itu sakitnya tuh di sini. 3. PNS dapat fasilitas, PPPK tidak. Pada bab 6 UU nomor 5 tahun 2014 menyebutkan perbedaan hak dan kewajiban PNS dengan P3K. Pasal 21, PNS berhak memperoleh A. Gaji, tunjangan, dan fasilitas. B. Cuti. C. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. D. Perlindungan. Dan E. Pengembangan kompetensi. Sedangkan pasal 22, PPPK berhak memperoleh A. Gaji dan tunjangan. B. Cuti. C. Perlindungan. Dan D. Pengembangan kompetensi. E. Pasal 24 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai hak PNS, hak PPPK, dan kewajiban pegawai ASN sebagaimana dimaksud pasal 21, pasal 22, dan pasal 23 diatur dengan peraturan pemerintah. Walah, sepertinya untuk P3K ada yang kurang. Yuks, benar sekali. P3K tidak ada tuh yang namanya jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kalau tua mah ya tua aja tanpa ada jaminan gitu loh. Merana adung ya. Tapi nggak apa-apalah daripada tidak sama sekali. Ya kan bos? 4. Masa kerja PNS sampai pensiun, P3K hanya setahun dan bisa diperpanjang. Batas usia pensiun PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat 1, huruf C, A58, 58 tahun bagi pejabat administrasi. B. 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi. C. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional.
Sedangkan, masa perjanjian kerja PPPK diatur pada pasal 98 yang menyebutkan A. Pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian. B. Masa perjanjian kerja paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Kepala Badan Kepegawaian Negara, BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan salah satu perbedaan P3K dan PNS terletak pada masa kerja. Masa kerja P3K lebih fleksibel, katanya di kantor staf kepresidenan, Jakarta, beberapa waktu lalu. Masa perjanjian kerja PPPK juga dirinci pada pasal 37 PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kalau P3K mah harus rela sambung kontrak, sambung menyambung menjadi satu. Itulah nasib honorer. Salah itulah Indonesia maksud saya selaku pembaca berita. 5. Gaji dan tunjangan PPPK. Ini nih yang ditunggu-tunggu penonton. Kalau sudah bicara masalah angka-angka rupiah jantung jadi berdebar-debar dan berbunga-bunga. Simak dengan baik ya, masalahnya untuk gaji ini penjelasannya cukup panjang. Kalau bosan boleh di-skip kok. Penggajian dan tunjangan PNS diatur pada pasal 79 yang berbunyi A. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. B. Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan. C. Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. A. Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas. B. Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. C. Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dibayarkan sesuai pencapaian kinerja. D. Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Y. Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. F. Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji, tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan, dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 dan pasal 80 diatur dengan peraturan pemerintah. Sedangkan penggajian PPPK diatur pada pasal 101 yakni A. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PPPK. B. Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan. C. Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk PPPK di instansi pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk PPPK di instansi daerah. D. Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat 1, PPPK dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggajian dan tunjangan PPPK juga disebutkan pada pasal 37 PP nomor 49 tahun 2018 yang berbunyi A. PPPK diberikan gaji dan tunjangan. B. Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil PNS. 6. Bisa diberhentikan secara hormat. Baik PNS maupun P3K dua-duanya bisa diberhentikan secara hormat maupun tidak hormat lo. Bedanya apa? Hampir tak ada bedanya. Kalau memenuhi kriteria di bawah ini ya berhenti. Ketentuan pemberhentian PNS diatur pasal 87 UU nomor 5 tahun 2014 menyebutkan PNS diberhentikan dengan hormat karena A. Meninggal dunia. B. Atas permintaan sendiri. C. Mencapai batas usia pensiun.
D. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini atau E. Tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Sedangkan, pasal 105 menyebutkan pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena A. Jangka waktu perjanjian kerja berakhir. B. Meninggal dunia. C. Atas permintaan sendiri. D. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK. E. Tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Saya tutup dengan sebuah pantun. Kalau ada kelapa di ujung, jangan digulai di dalam panci. Kalau ada penonton yang tersinggung, jangan pula saya dibenci. Karena saya hanya penyampai informasi. Hihihi.